Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi Muhammadi terupani
Khatimin nabi kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Wa alihi lan marang keluargane kanjeng Nabi lan marang keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi sahabate kanjeng Nabi ajma'ina alis kabeh ajma'ina alis kabeh la haula ora ana daya iku maujud la haula ora ana daya iku maujud ora ana daya iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud lan ora ana kekuatan iku maujud kekuatan iku maujud ila billahi aning kelawan ditulungi Gusti Allah ila billahi aning kelawan ditulungi Gusti Allah aning kelawan ditulungi Gusti Allah al-ali kang maha luhur al-ali kang maha luhur kang maha luhur al-ali tur kang maha agung tur kang maha agung tur kang maha agung Fasl utawi iki iku ana pasal 1 Faslun utawi iki iku ana pasal 1 utawi iki iku ana pasal 1 Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam utawi pira-pira rukune Islam utawi pira-pira rukune Islam kok satun iku ana 5 kok satun iku ana 5 syahadatu an la ilaha illallah syahadatu an rupane seni setuhune kelakuan rupane seni setuhune kelakuan rupane seni setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu amin Gusti Allah illallahu amin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan setuhune kanjeng Nabi Muhammad lan setuhune kanjeng Nabi Muhammad kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah Rasulullah iku utusane Allah iku utusane Allah wa iqamus sholati lan jumenengake sholat lan jumenengake sholat lan jumenengake sholat wa ita zakati lan nekani zakat wa ita zakati lan nekani zakat Basau Ramadan lan poso bulan Ramadan lan poso bulan Ramadan lan poso bulan Ramadan wa haji baiti lan haji ing Baitullah lan haji ing Baitullah lan haji ing Baitullah makrupane manrupane wong istako kang kuwasa sapa man kang kuwasa sapa man ilaihi maring
hajil bait ilaihi maring hajil bait ilaihi maring hajil bait sabi ila nampani dalan sabi ila nampani dalan. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memulai pengajian haji kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang sudah masyhur di pondok pesantren Indonesia, karangannya Imam Nawawi Banten, yang menjelaskan tentang dasar-dasar fikih, tentang ubudiyah mulai dari sholat, kemudian nanti ada wudhu, toharo, ada zakat dan lain sebagainya. Ini istilahnya kitab dasar fikih. Jadi sampai yo lumayan paham coro toto ne ibadah, toto coro ne ibadah. Nah di sini dalam pasal awal sebelum nanti menginjak ke permasalahan ibadah-ibadah itu kita diperkenalkan dulu dengan adanya rukun Islam, rukun iman, seperti itu. Jadi pasal awal di sini itu menjelaskan tentang rukun Islam. Namanya rukun itu adalah dasar, adalah pokok. Sedangkan kalau Islam, kalau menurut bahasa artinya itu adalah mutlakul ikhtiar, yang penting anut, yang penting ikut. Kalau menurut syariat itu adalah mengikuti dari hukum-hukum syariat, baik itu yang diperintahkan Allah dan yang dilarang. Jadi kalau menurut bahasa Islam itu artinya yang penting ikut, mutlakul ikhtiar. Nek coro syariat, nek coro syariat namanya Islam itu adalah mengikuti dari segala sesuatu hukum-hukum yang Allah tetapkan, baik itu melaksanakan perintahnya atau menghindari dari larangannya. Sedangkan kalau arkanul Islam itu apa? Arkanul Islam itu adalah dasar-dasar ibadah seseorang mengikuti dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dasar-dasar ibadah seseorang yang mengikuti dari hukum-hukum yang Allah telah tetapkan, itu adalah arkanul Islam. Jadi kalau arkanul Islam itu hubungan antara manusia ke Tuhannya. Jadi nanti kan ada ibadah-ibadah yang modelnya itu dari bawah ke atas. Apa biasanya itu apa? Vertikal dari horizontal. Kalau bawah ke atas itu ke vertikal ya. Vertikal dari horizontal. Dari antar sesama manusia, antar manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam permasalahan ini arkanul Islam itu adalah ibadah-ibadah yang hubungannya hamba ke Tuhannya, hamba ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau nanti seperti muamalah, jual beli, kemudian interaksi antar sesama manusia, itu contoh-contoh yang hubungannya antar sesama manusia itu sendiri. Jadi nanti ibadah-ibadah ini mulai nanti itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah ibadah-ibadah yang hubungannya langsung dari suatu hamba ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dasar-dasar Islam, dasar-dasar seseorang ibadah antar hamba dengan Tuhan. Dan di situ arkan Islam itu ada. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Seseorang muslim itu harus meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang
namanya meyakini itu seyogyanya, itu sebaiknya tahu tentang apa yang dia yakini. Jadi tidak hanya ember-ember kata-kata saja saya percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sekedar ember-ember kata-kata saja, tetapi juga harus dengan fikih, juga harus dengan fikih dan tahu tentang apa yang kita yakini. Jadi pengamalan dari kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya sekedar syahadat saja. Memang kalau tingkat paling rendah itu ya seseorang itu ya hanya mengucapkan syahadat sudah tidak bisa dikatakan Islam. Tetapi seseorang itu bisa dikatakan Islam yang sempurna, yang semestinya kalau tahu bahwasanya Allah adalah Tuhannya, berarti dia itu juga harus meyakini bahwasanya dirinya itu adalah hamba. Meyakini bahwasanya dirinya itu adalah hamba. Ketika dia sudah yakin bahwa dirinya adalah hamba, maka otomatis dia akan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melaksanakan dari apa saja yang diperintahkannya dan juga dari apa saja yang dilarangnya, dan menghindari dari apa saja yang dilarangnya, seperti itu. Jadi tidak cukup dengan berkata saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu alla ilaha illallah, tidak cukup dengan itu saja, tetapi juga harus ada timbal perbuatan, ada dampak perbuatan seseorang telah melakukan syahadat tersebut. Tak hanya itu ya, para ulama juga menetapkan bahwasanya namanya seseorang itu ya harus tahu tentang apa yang dia yakini, harus tahu. Maksudnya kita tahu dengan wujudnya Allah, kita tahu dengan sifat-sifatnya Allah, kita tahu dengan sifat mustahilnya Allah, sifat apa namanya sifat bolehnya Allah, seperti itu. Jadi kita juga harus tahu tentang apa itu fungsi, apa akidah-akidah yang 50 itu, yang mana 41 itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat bolehnya Gusti Allah. Kita harus tahu tentang hal-hal itu. Karena apa? Karena namanya syahadat. Seseorang itu mau meyakini sesuatu, dia tentunya harus paham apa yang dia yakini. Gak mungkin orang itu tahu kecuali orang itu sudah mengetahui. Gak mungkin orang tersebut meyakini kecuali orang itu sudah tahu tentang hal tersebut. Makanya kita juga diwajibkan minimal harus paham tentang aqaid fungsi, akidah yang 50 itu, aqaid 50 itu, wujud tidak berkok ilahi itu. Nah itu juga harus meyakini. Jadi minimal kita itu harus tahu. Tak hanya itu ya, tak hanya itu juga kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah. Seperti itu. Dan kita juga harus tahu yang namanya Nabi Muhammad itu sopo. Jadi kanjeng Nabi itu siapa? Kita itu juga harus diwajibkan tahu tentang sifat-sifat Nabi, tahu tentang sifat-sifat Rasulullah, seperti itu. Nah, jadi namanya syahadat, meyakini itu juga tak hanya sekedar
Merenung tentang janji-janjinya Allah, tentang surga,
sudah merenung tentang apa yang Allah janjikan, maka akan timbul rasa senang untuk beribadah. Padha sampean nek diiming-imingi, sampean sinau sing tenanan, kok bakal tak tukokno HP misal ngono kuwi. Yo bakal sampean yo sinau sing tenanan yo. Mergo kepengin entuk HP. Sekolah sing tenanan, kok tak jalan-jalan. Sekolahnya jadi tenanan mergo untuk jalan-jalan. Sama seperti itu ketika kita merenung tentang janji-janjinya Allah, ketika beribadah akan mendapatkan pahala. Ketika nanti kita serius beribadah, istiqomah beribadah akan mendapatkan surga, maka kita akan senang beribadah kepada Allah. Kebalikannya, ketika atafakur bi wa'idillah, kita merenung tentang siksa-siksa Allah, ancaman-ancamannya Allah, maka akan timbul rasa takut. Jadi kebalikannya, kalau kita nanti biwa'idillah akan timbul rasa senang ibadah. Kalau biwa'idillah merenung di dalam ancaman-ancamannya Allah, siksa-siksanya Allah, akan timbul rasa takut untuk melaksanakan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita merenung, misal aku ini misal kayak sholat, kali lebih merokok, nah yang seperti ini akan timbul rasa takut sehingga mau nggak mau kita akan menjalankan sholat tersebut. Kemudian ada lagi at-tafakur bitaksiri nafsi ila roka, yaitu merenung tentang kecacatan ibadah kita, kecacatan to'at kita. Aku saat ini to'at itu sebenarnya orang. Seharusnya apa yang kita ibadahkan, apa yang kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sudah benar atau tidak. Ketika nanti sudah merenung, maka akan timbul rasa isi hayat, akan timbul rasa malu kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan, itu tidak tidak sederajat, tidak bisa menyamai tentang nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu. Abdul qalbiyah, abdul ibadatul qalbiyah itu adalah at-tafakur. Selain abdul ibadatul qalbiyah ini juga ada abdul ibadah yang al-badaniyah. Kalau tadi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hati, sekarang ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh tubuh kita. Yang paling utama itu adalah sholat. Paling utamanya itu adalah sholat. Jadi tingkatannya yang paling utama ibadah itu adalah iman. Kemudian setelah iman itu adalah ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hati, baru ibadah-ibadah yang zahir yang bisa dilakukan oleh badan. Yang paling utama ibadah yang berhubungan dengan hati adalah at-tafakur, sedangkan yang paling utama dalam ibadah badaniyah itu adalah sholat. Makanya ada orang yang mengatakan nek sholat itu benar, ibadah-ibadah seniane itu sudah benar. Karena apa ya? Karena memang afdhalul ibadah itu badannya adalah sholat. Kemudian rukun Islam yang ketiga itu adalah menunaikan zakat. Kalau mungkin zaman sekarang namanya zakat itu mungkin umumnya yang kita temukan itu adalah 3 asnaf, 3 golongan. Jadi namanya memberikan zakat itu kan kepada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 dan 8 nanti ada orangnya sendiri berapa. Nah, yang kita temui sekarang itu kan biasanya fakir, miskin, kemudian juga amil zakat, itu yang biasa kita temukan. Yang lainnya itu mungkin sudah jarang ditemukan di masa sekarang atau di daerah-daerah itu jarang. Kemudian
nomor 4 rukun Islam adalah shaum Ramadan. Puasa Ramadan ini itu disyariatkan di bulan Sya'ban 2 Hijriah. Jadi mulai disyariatkannya puasa sebagaimana yang sekarang ini ya, yang sekarang ini itu dimulai dari Sya'ban tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, yang mana Rasulullah sendiri itu hanya melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali ya. Jadi Rasulullah itu melaksanakan puasa Ramadan hanya 9 kali saja. Kemudian dinamakan Ramadan ini kenapa ya? Dinamakan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ramadan sendiri itu dari kata ar-ramdu yang artinya terbakar. Artinya itu membakar, ikrok, artinya itu membakar. Dari kata ar-ramdu yang artinya terbakar, membakar, ikrok. Ini menurut ulama bisa dikatakan pada bulan tersebut itu dibakar dosa-dosa kita karena melakukan puasa Ramadan. Ar-ramdu artinya terbakar, dosa-dosa kita itu terbakar karena sudah melaksanakan puasa Ramadan. Ada yang mengatakan namanya ar-ramdu artinya panas sama karena di bulan tersebut memang rata-rata itu panas, umumnya itu panas. Ya beda kalau sekarang ya hujan, kalau sekarang nggak panas Ramadannya. Kemudian nomor 5 rukun Islam yang kelima itu adalah hajjul baiti bagi orang yang mampu. Haji bagi orang yang mampu. Mampu di sini itu banyak ya. Kategori mampu ini nggak hanya pikirannya itu dari uang, dari ongkos, tidak hanya itu tapi juga dari kesehatan, mental, ibadah dan lain sebagainya. Jadi patokannya man istata'a ilaihi sabila ini bukan hanya ongkos saja. Kalau yang sekarang kita umumnya ya, kalau ongkosnya sudah terpenuhi kan insya Allah nanti yang lainnya terpenuhi seperti ini. Arkanul iman wa wal iswat al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung persiapan pelakasan ada. Asyhadu